Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan bereksperimen. Di belakang saya ada mobil yang kapnya sudah terbuka. Jadi ini mobilnya tipenya Mazda dari Interplay ya, Mazda Interplay. Oke, jadi kerusakannya di sini ada trouble sedikit di masalah kupling ya. Oke, mungkin ini masalah klasik di mobil tua ini. Jadi mobil ini ada oli yang menetes di bagian dalam ya, di bagian master couplingnya. Jadi kita harus memperbaikinya. Oke, saya akan ganti master couplingnya dengan yang baru ya. Rencananya akan diganti dengan yang baru. Oke, kita lihat dulu seperti apa permasalahannya ya. Oke, barangkali ada kalian yang punya mobil sama atau yang mirip kasusnya, bisa kita coba di rumah ya, lumayan untuk menghemat budget. Oke, kita lihat dulu seperti apa kasusnya di dalam. Oke, kita lihat dulu penampakan dalamnya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Jadi di bagian bawah ini ada yang basah nih, lihat ini oli ya. Ini oli netes-netes dari bagian masternya. Oke, kita lihat dulu seperti apa, dari mana tuh bocornya ya. Oke, ini dia udah kelihatan. Nah, jadi bocornya itu ada di bagian dari sini nih. Nah, ini master couplingnya udah basah ya tuasnya. Jadi harus diperbaiki. Ini alternatifnya bisa diganti seal, tapi kalau catatan rumah couplingnya masih bagus, kalau rumah couplingnya sudah jelek, itu harus diganti sama rumah couplingnya. Kenapa? Karena kalau diganti seal itu tidak akan bertahan lama. Jadi ini harus diganti dengan cara mudah ya. Di sini ada baut satu di bagian dalam dan di bagian luar satu. Oke, nah ini kelihatan ya, ini baut satunya di sini nih. Nah ini harus diganti dengan kunci ring 12 ya. Di luar juga sama ring 12. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa bagian luarnya. Ada di bagian sini nih. Nah, ini master remnya ya. Ini tabung buat ngisi minyak oli rem. Nah, ini posisinya ini kupling. Oke. Nah, ini baut yang di luar, baut yang di dalamnya. Oke, sorry. Nah, ini baut yang di luar. Yang di dalamnya ini. Cuman yang nggak kelihatan ya karena posisinya di dalam. Jadi dua, yang di luar satu, di dalam satu. Oke. Kemudian jangan lupa di sini ada baut satu lagi atau ada tubing untuk olinya. Nah ini nih. Yang ini buat oli dikirim ke kupling bawahnya. Ini ke bagian kupling atas, di bagian kupling bawah. Dan jangan lupa sebelum kita buka itu olinya harus dikuras dulu ya. Olinya harus dikuras dulu dengan cara membuka dari kopling yang bawah. Oke, jadi jangan langsung asal buka karena harus ada prosedurnya. Pertama kita keluarkan olinya dulu semua sampai dengan kosong. Nah, olinya ini boleh dibuang atau kalau misalkan masih bersih itu bisa dipakai kembali. Jadi nanti dimasukkan ke dalam botol aja kalau masih pengen digunakan, tapi memang sebaiknya diganti dengan yang baru. Jadi pertama kita buka dulu dari master rem bawah, jadi dari kopling bawah, dari kopling bawah. Olinya kita keluarkan, habis keluarkan baru kita buka master kopling yang bagian atas ya. Jadi jangan langsung dibuka karena olinya nanti netes-netes ya kemana-mana. Jadi kita harus keluarkan dulu. Oke, langsung kita keluarkan dulu seperti apa. Terus ngolong ya. Nah di sini ya, jadi di dekat radiator posisinya koplingnya. Oke, atau kita intip dulu dari atas. Nah ada kayak tutup ventil ya, itu tuh kelihatan nggak ya? Kayak ada tutup ventil. Nah ini. Nah itu harus kita keluarkan lewat sana nanti olinya. Kita buka, terus kita pompa atau kocok ya. Koplingnya mungkin 2-3 kali nanti keluar semua. Nah ini dibuka menggunakan kunci ring 10. Nah kalau misalkan pengen dipakai lagi olinya, pakai selang aja ya. Nah ini dimasukkan pakai selang. Nah seperti ini. Nanti selangnya dimasukin ke botol. Baru kita buka. Nah nanti posisinya seperti ini, selangnya colokin kemudian masukin ke botol sini, kemudian baru kita buka. Oke, bentar, bukanya ke sini arahnya. Hop, ini dulu udah. Oh dia keluar ya. Ini biarin aja atau kita kocok juga bisa. Tunggu sampai benar-benar olinya habis. Turun, nah terus
perlu diketahui juga, jadi di bagian sini olinya itu kan ini nyatu ya buat rem dan kopling. Jadi misalkan buat kopling itu ada batasnya nih sampai sini nih. Nah, ada garis. Jadi kalau misalkan ini remnya buat kopling habis tapi buat rem tetap ada, jadi aman. Jadi di sini sudah ada partisi ya, di dalam kotak ini ada partisi buat rem dan sebenarnya dipisah di dalam. Olinya sama, cuman ada sekat di dalam ya. Jadi kalau misalkan buat kopling habis tapi buat rem tetap masih ada. Oke, lanjut kita buka master koplingnya. Buka dari bagian luar dulu. Kunci 12. Jadi posisinya memang space-nya ini sempit banget, jadi pelan-pelan aja. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti tinggal buka. Oke. Juga selangnya ini dilepas ya. Selangnya dilepas. Ininya dilepas. Oke. Lepas atau terserah sih. Oh, dari sini aja lah biar gampang ya. Oke, dari sini aja biar gampang. Kita lepas. Ini mungkin ada yang netes-netes oli. Udah habis. Oke. Oke, satu lagi kunci 10. Ini ngebuka cubing ini nih. Ini posisinya lebih sulit ya. Ini kunci 10. Ini posisinya sulit banget. Tapi jadi harus pelan-pelan. Ini kunci 10 ya. Oke, terus gini. Oke, kita tunggu sampai kita buka ya. Mana nih? Susah banget. Nah. Udah lepas. Nah, ini udah lepas. Tuh, udah lepas ya. Berarti tinggal satu baut lagi di bagian dalam. Nah, ini di dalam nih lumayan rumit karena space-nya kecil, jadi lumayan ya susah. Jadi harus sabar aja. Oke, akhirnya kebuka juga. Ini perjuangan yang lumayan melelahkan ya. Oke, bentar. Oke, jadi harus dibuka dulu tuasnya di dalam. Kita lepas dulu. Oke, akhirnya ini kebuka juga. Alhamdulillah. Oke, ini dia penampakan master coupling atas. Ya, ini master coupling atas. Dan ini yang baru. Ya, mereknya Sancho. Nah, ini udah kelihatan ya, ini basah tuh. Jadi harus diganti. Ini juga merek lama sih, Sancho juga ya. Oke, ini harus diganti. Oke, bentuknya walaupun satu merek tapi beda ya. Tapi sama sih ukurannya, tapi beda posisi ininya aja. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, sebelum dipasang ininya baiknya disemprot pakai WD dulu karena untuk lebih mudah memasang bautnya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, kita semprot pakai WD dulu biar ini ya, biar enak masukin bautnya nanti. Tidak usah susah-susah lagi. Nah, kan enak nih. Mantap kan? Yup, mantap. Oke, udah bagian luarnya, kemudian bagian dalam. Ini jangan lupa juga disemprot sedikit aja biar pas masukin murnya itu enak. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, alhamdulillah akhirnya sudah terpasang master remnya, master couplingnya bagian atas. Ini cukup perjuangannya luar biasa ya, karena nyempil bautnya sedikit sebenarnya, cuma 3, cuman posisinya nyempil jadi cukup sulit medannya. Oke, waktunya kita sekarang mengisi minyak rem, bahkan minyak remnya atau olinya ke sini. Oke, segini dulu cukup. Nanti kita ini posisi bawahnya masih dibuka ya. Nih lihat tuh, itu selangnya masih ada kebuka, masih keluar. Ini perlu dipompa dulu atau dikocok dulu couplingnya agar si olinya masuk ke masternya ke sini, kemudian masuk ke selang, ke pipanya, kemudian masuk ke coupling bawah. Itu masih ada gelembung-gelembung keluar tuh. Tuh masih ada gelembung-gelembung keluar.
Jadi dibiarkan dulu atau dipompa dulu sampai tidak ada udara di dalam ya, sampai vakum. Kita kocok dulu ya, mungkin sampai olinya turun dulu. Nah, ini udah terasa agak berat ya. Nah, itu berarti ada oli yang ngalir. Oke, ini tadi olinya penuh, sekarang berkurang sedikit dan ngalir ke sini. Nah, ngalir ya, tuh olinya masuk. Kita coba mungkin 2-3 kali pompa lagi. Mungkin 2-3 kali lagi. 1 2 3. Oke, kita coba kencangkan dulu bautnya yang bawah. Ini pembukaan olinya kita buka kencangkan dulu, kita coba. Oke, sudah dikencangkan ya. Kita coba pompa lagi. Oke, nah ini sudah mulai terasa berat. Cuman ini harus disetting lagi. Diatur bautnya ya, settingannya agar pas gitu loh. Enaknya gimana? Ini udah ada ya. Oke. Oke, thank you yang sudah nonton sampai beres. Mungkin kira-kira begitu ya. Jadi prosesnya cukup sederhana, cuman mungkin akan karena posisi yang sulit, jadi sedikit repot aja pemasangan dan pembongkarannya. Tapi prinsipnya sederhana. Mungkin kalau sudah cukup, itu tinggal dikencangkan bautnya, kemudian dirapikan lagi. Oke, thank you yang sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di subscribe atau di komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.